Selamat malam, saya Peri Posma Slamet Hutapea dengan NIM 214050181, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang dana pensiun. Dana pensiun sangat dibutuhkan pada masa tua. Apa itu dana pensiun? Di sini saya akan menjelaskan yang dikutip dari kompas.com. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana pensiun memiliki fungsi, yaitu untuk memberikan jaminan di usia pensiun atau pada saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenaga kerjaan sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Saat ini dana pensiun telah menjadi elemen yang pokok dalam kehidupan sosial ekonomi modern yang telah berkembang jauh di luar masalah teknik penyelenggaraannya. Dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkatkan dan berkelanjutan. Secara umum, dana pensiun merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk membayar karyawan apabila karyawan tersebut sudah berhenti bekerja pada perusahaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Produk dana pensiun di Indonesia dibagi menjadi dua program, yaitu yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Artinya, besaran manfaat dari produk ini ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Selain itu, program ini ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan, serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan, di mana iuran akan dibebankan kepada karyawan dari perusahaan. Sebelum lahir, undang-undang dana pensiun terlebih dahulu berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua atau THT yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan pasal 1601 KUH Perdata, yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsbedrijfsfonden Ordolanti. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun, terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata atau tidak mengambil keuntungan, tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga
tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan dana pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam 3 jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban bagi pekerja. Secara gampangnya, perusahaan mengelola sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Di sini tidak hanya karyawan internal saja yang bisa ikut dalam program DPPK, tetapi ada karyawan dari perusahaan lain yang bisa juga ikut serta. DPPK dapat menyelenggarakan 2 program, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti dan yang kedua iuran pasti yang iurannya dibebankan kepada pemberi kerja dan juga karyawannya. Dana pensiun ini atau DPPK ini bisa diambil bila yang bersangkutan resign atau sudah saatnya untuk pensiun. Keuntungan perusahaan membentuk dana pensiun pemberi kerja antara lain. Yang pertama, badan hukum dana pensiun pemberi kerja terpisah dari perusahaan, sehingga kekayaannya pun terpisah dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, adanya sistem pendanaan secara terarah dan teratur. Yang ketiga, menimbulkan rasa aman bagi karyawan dan pihak yang berhak yang pada akhirnya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas kepada perusahaan, dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat. Pemberi kerja dapat merupakan pendiri atau mitra pendiri. Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh. Selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, di mana DPLK ini adalah program dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Berbeda dengan DPPK yang bisa menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti dan iuran pasti, DPLK ini hanya boleh menyelenggarakan iuran pasti saja. Artinya, iuran yang sudah ditetapkan yang berasal dari potongan gaji karyawan dan kontribusi perusahaan. Nah, di DPLK ini bisa diikuti oleh perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri seperti para wirausahawan yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Adapun keuntungan mengikuti DPLK ini adalah yang pertama itu keuntungan bagi pemberi kerja atau perusahaan, yaitu yang A, dapat melaksanakan program pensiun tanpa mendirikan dana pensiun sendiri. Yang kedua, selanjutnya, iuran perusahaan untuk karyawan dianggap sebagai biaya sehingga mengurangi pajak penghasilan badan. E, besarnya bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan atau pemberi kerja, dan menjadi daya tarik untuk mempertahankan dan merekrut karyawan yang berkualitas. Yang kedua, keuntungan bagi karyawan yaitu karyawan dapat mengatur iuran pensiunnya sehingga jumlah manfaat pensiun yang diterimanya lebih besar. Iuran itu juga dibukukan langsung atas nama rekening karyawan. Iuran dapat juga dipotong langsung dari gaji karyawan dan dapat memilih arahan investasi sesuai keinginannya, serta memperoleh manfaat pensiun bulanan tetap di saat pensiun sehingga kesejahteraan
hidup di hari tua terjamin. Dana pensiun DPLK ini bisa dicairkan saat peserta sudah memasuki masa pensiun dengan ketentuan pensiun normal yang di usia 55 tahun, pensiun dipercepat, dan pensiun meninggal dunia. Selanjutnya jenis yang terakhir itu yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan, di mana dana pensiun ini adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Lembaga yang mengelola dana pensiun bersifat wajib sesuai undang-undang, antara lain yang pertama itu BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, yang kedua PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. Setelah itu, ada beberapa instansi atau perusahaan yang memberikan manfaat pensiun lain yang dikelola sendiri maupun lembaga dana pensiun lainnya atau DPPK. DPPK bersifat sukarela dan biasanya tidak diwajibkan, sementara proses pendaftarannya cukup mudah. Datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang diinginkan lalu melakukan pendaftaran. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Yang pertama itu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Selanjutnya, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggara program pensiun, baik bagi karyawan maupun pemberi kerja maupun mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya. Yang ketiga, ada asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya pengguna kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Selanjutnya, ada asas penundaan manfaat. Asas penundaan manfaat menghimpun dana dalam menyelenggarakan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu, berlakunya asas penundaan manfaat juga mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta yang hanya dapat dilakukan oleh peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Asas yang terakhir ada asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu, untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun, dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta yang tepat.
Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap kewajiban. Demikianlah penjelasan dana pensiun yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyebutan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.